Selamat jumpa kembali dalam channel Inspirasi Hidup ini. Seperti saya janjikan pada video yang pertama, bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat berbagai jenis pupuk. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacter. PGPR, wes keren sekali istilah ini. Plant Growth Promoting Rhizobacter, bakteri pemicu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kita bisa mencari bakteri yang bisa memicu pertumbuhan tanaman. Bahan utama untuk membuat PGPR yakni dari akar-akaran. Ada beberapa jenis akar-akaran pohon. Yang utama itu akar bambu. Nah, kalau tidak ada akar bambu, bisa kita mencari akar kingres ataupun rumput gajah, bisa akar kacang-kacangan atau polong-polongan, bisa kita cari akar serai. Nah, dan itu tergantung sebanyak apa ya kita mau membuat PGPR. Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Nanti kalau partai besar bisa sampai 5 kilo, 10 kilo. Jenis akar-akaran yang saya sebut tadi memang itu mengandung ada bakteri di ujung akarnya itu. Ada bintik-bintik seperti akar kacang itu kalau kita lihat ada bintik-bintik. Dan itu berkoloni di dalam akar. Dan itu yang sebenarnya harus kita kembangkan dan sampai memberikan makanannya supaya kita bisa mendapat partai besar dan bisa kita aplikasikan pada tumbuh-tumbuhan. Saya memakai akar bambu membuat PGPR. Nah, jadi ada 2 tahap bagaimana cara membuat PGPR untuk semua akar. Nah, tahap pertama bagaimana kita mengembangkan biangnya, induk bakteri itu. Nah, baru nanti tahap kedua sudah selesai kita menemukan induk ataupun biang bakteri itu, kita meracik makanan bakteri itu, nanti akan kita lihat. Nah, tahap pertama ini sudah tersedia. Oh, ini ada lebih 2 kilo akar bambu. Nah, akar bambu ya ini sebenarnya sudah cukup ya dipakai, tapi bisa dihaluskan, dicincang kembali. Ini jadi di sini ujung-ujung akar ini ada bakteri berkoloni di sini. Jadi sekarang sudah ada bakteri. Lalu bisa kita tumbuk ya. Tahap berikutnya kita masukkan ke dalam ember. Ke dalam ember. Iya. Ini sudah capek kita mengumpulkan ini. Bersihkan semua. Kita tinggal memasukkan air. Ya, kita masukkan. Ya. Kalau boleh kita usahakan air dari dari hasil pompa air, jangan air leding karena takut kita ada kaporit. Nah, jadi kita tutup dengan plastik. Iya. Kita tutup dengan anaerob, hampa udara. Jadi iya, ini sudah cukup ketat. Ini kita biarkan 3 malam. Nah, sesudah 3 malam, artinya biang bakteri atau induk bakteri sudah bisa nanti kita pindahkan ke makanan yang akan kita racik nanti. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan tahap pertama, mencari biang bakteri. Dan tahap pertama inilah yang dikatakan tahap fermentasi. Nah, sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu memasak atau meracik makanan biang atau induk bakteri yang kita buat tadi. Jadi ada beberapa bahannya, ada bekatul, ada air, ada molasses,
ada terasi, ada kapur sirih, ada sedikit sasa. Nah, jadi perbandingannya, kalau tahap pertama kita mempersiapkan 2 kilo, nah, sekarang kita mau mempraktekkan 1 kilo, 1 kilo. Nanti 2 kali kita meracik itu. Jadi 1 kilo akar bambu, kita akan campur dengan 10 kilo bekatul atau dedak halus, 10 kilo. Lalu 2 botol molasses, setengah kilo terasi, 1 bungkus sasa, dan 3 sendok kapur sirih, dan 20 liter air. Nah, jadi kita masukkan satu-satu. Ini bekatul, dedak halus, ini ada molasses, ada terasi, ada kapur sirih, dan ada penyedap rasa. Sekarang bagaimana kita satu demi satu kita racik, kita masak. Nah, pertama sudah mulai kita masukkan air. Ini tadi sudah kita masukkan 10 liter, tambah 10 liter, sudah 20 liter. Kita masukkan bekatul 10 kilo. Kita aduk dulu ya. Lalu kita masukkan molasses ya, kira-kira 2 botol, 2 kilo. Iya. Kita masukkan terasi. Dan kurang lebih 3 sendok kapur sirih. 1. Dan ada penyedap rasa. Kita kocok lagi. Nah, inilah nanti menjadi makanan bakteri itu. Nah, ini menjadi makanan bakteri, sehingga satu koloni bakteri bisa menjadi 100, menjadi 1000. Karena kita memberikan makanan yang lezat. Jadi saya sudah mendidih. Sebelum kita masukkan kita campur dengan biang bakteri, ya kita dinginkan dulu. Nanti supaya bakterinya jangan mati. Kita dinginkan dulu. Nah, jadi ini yang sudah mulai mendingin, ya sudah bisa kita tidak terlalu panas lagi. Nah, jadi yang sudah dingin kita campur dengan biang bakteri, airnya yang sudah disaring tidak ikut akarnya. Jadi kita campur. Kita aduk lagi. Sudah kita aduk, kita langsung masukkan ke dalam jerigen. Jadi yang sudah kita masukkan dalam jerigen, kita biarkan sampai 2 minggu atau 14 hari.
Sebenarnya ada dua cara bisa kita buat dengan sistem pakai selang untuk membuang gasnya, tapi tidak apa-apa, kita bisa tanpa membuat selang untuk membuang gasnya. Setiap pagi kita kocok dan sedikit kita buka untuk membuang gasnya, begitu sampai selama 14 hari. Dan sesudah itu bisa diaplikasikan ke tumbuh-tumbuhan, dan perbandingan aplikasinya 1:20. 1 PGPR, 20 air bisa diaplikasikan setiap 3 hari kalau tanaman-tanaman muda. Kalau tanaman keras bisa sekali sebulan. Ada beberapa fungsi PGPR itu. Paling tidak saya mau menyampaikan ada 3 hal. Pertama, fungsi yang utama yaitu melarutkan nitrogen, melarutkan udara di dalam tanah. Jadi kalau kita menyiramkan ke perakaran tanaman atau buah-buahan, dia akan berfungsi melarutkan nitrogen. Maka dengan otomatis ketika udara itu larut di dalam tanah, perakaran tumbuhan akan berjalan ataupun bergerak dengan bebas dan pasti berdampak pada pertumbuhan batang dan bunga, daun, dan buah. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi PGPR ini yaitu karena dia bakteri yang positif, bakteri positif yang beruntung bagi tanaman, dia mengusir bakteri-bakteri perusak, bahkan mematikan bakteri-bakteri perusak. Bisa dikatakan dia semacam predator untuk bakteri lain. Jadi ketika kita menyeramkan itu ke dalam tanah, bakteri yang ada di dalam tanah itu akan diusir atau terbunuh. Yang ketiga, dia juga bisa menjadi berperanan sebagai aktivator. Aktivator mengaktifkan kembali mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang barangkali selama ini ada beberapa jenis mikroorganisme di dalam tanah, tapi tidak lagi aktif. Maka dengan adanya PGPR ini, dia mengaktifkan kembali mikroorganisme yang selama ini tidak berfungsi. Dan menambah beberapa hormon-hormon dan yang berfungsi pada tanah. Itu fungsi PGPR. Bagaimana cara mengaplikasikan PGPR ini? Sederhana saja, 1:20. Jadi 1:20, ini 10 liter air, berarti setengah liter PGPR. Ya, kita campur setengah liter. Ya, kita aduk. Ya, ini perbandingan 1:20. Setengah liter hasil PGPR, 10 liter air. Jadi kita siramkan saja seperti biasa. Biasanya ya tidak terlalu terikat dengan teori-teori. Saya mengaplikasikan sekali 3 hari. Sekali 3 hari. Saya siramkan ke semua sayuran-sayuran yang ada di sini. Dan hasilnya berlimpah dan memuaskan. Bagi teman-teman semua yang bergabung, saya minta untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat informasi setiap kali kita mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share, dan komen.